Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Seni dari kelas 2 Depenjas NPM 1921911120. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang belajar gerak. Yang pertama, pengertian belajar gerak. Pengertian belajar gerak tidak terlepas dari pengertian belajar pada umumnya, tetapi dalam belajar gerak mengandung karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut berhubungan dengan dominan tujuan belajar yang menjadi sasaran, yaitu menyangkut penguasaan keterampilan dan gerak tubuh. Belajar gerak adalah mempelajari pola-pola gerak keterampilan tubuh. Proses belajarnya melalui pengamatan dan mempraktekkan pola-pola gerak yang dipelajari. Intensitas keterlibatan unsur dominan psikomotor yang berarti juga dominan fisik. Hasil akhir dari belajar gerak berupa kemampuan melakukan pola-pola gerak keterampilan tubuh. Di dalam belajar gerak bukan berarti dominan kognitif dan dominan afektif tidak terlibat di dalamnya. Semua unsur individu terlibat dalam belajar gerak, hanya saja intensitas keterlibatan berbeda-beda. Intensitas keterlibatan dominan kognitif dan afektif relatif lebih kecil dibandingkan keterlibatan dominan psikomotor. Keterlibatan dominan psikomotor tercermin dalam respon-respon muskular yang diekspresikan dalam gerak tubuh secara keseluruhan atau bagian-bagian tubuh. Tujuan belajar gerak yaitu agar siswa memiliki keterampilan gerak sesuai dengan yang diharapkan. Perkembangan gerak yang tertampil merupakan sasaran pembelajaran keterampilan gerak. Jika siswa telah menguasai keterampilan yang dipelajari, maka akan terjadi perubahan-perubahan dalam diri siswa yang mempengaruhi pada gambaran. Perkembangan gerak yang terampil merupakan sasaran pembelajaran keterampilan gerak. Jika siswa telah menguasai keterampilan yang dipelajari, maka akan terjadi perubahan-perubahan dalam diri siswa yang mempengaruhi pada gerak yang efektif dan efisien. 2. Bentuk atau konsep gerak. Belajar adalah suatu proses yang dilibatkan dalam melakukan gerak dan penyaringan atas seksi yang keterampilan motorik tentang apa yang menjadi penghambat gerak tersebut. Studi yang terkait belajar gerak yakni motor kontrol yang melibatkan sistem saraf dan fisik, aspek tingkah laku tentang pergerakan manusia. Kedua ilmu yang terkait yaitu motor learning dan motor kontrol yang dikembangkan dan saling melengkapi tentang pemahaman tentang konsep keterampilan motorik. Dari pemahaman tersebut dapat menyediakan bagaimana praktis pergerakan manusia dalam fundamental pengetahuan, tidak hanya menjelaskan dan teori tentang perilaku gerak manusia. Namun di dalam perencanaan tersebut, praktek yang optimal dan bagaimana pula terhadap rehabilitas dan pengalaman dalam pelatihan hal tersebut. Belajar gerak adalah proses pengetahuan, suatu proses dihubungkan dengan praktek atau pengalaman yang mendorong ke arah perubahan yang secara relatif permanen dalam kemampuan untuk menghasilkan gerak yang terampil. Definisi ini mencerminkan 4 konsep, yaitu 1. Pelajaran adalah suatu proses dalam perolehan kemampuan untuk satu gerak yang terampil. 2. Pelajaran diperoleh dari suatu pengalaman atau praktek. 3. Pelajaran tidak bisa diukur secara langsung sebagai ganti inti dari perilaku. 4. Hasil belajar yang secara relatif perubahan permanen dalam perilaku, perubahan yang terhadap pemikiran belajar. 3. Ranah gerak. Dalam pembentukan sikap subjek didik, Ateng 1994 ayat 3 menegaskan tidak ada media
pendidikan serialitas, pendidikan gerak untuk menanamkan sikap sportif, seperti menghargai orang lain, bekerja sama, berjuang keras, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa belajar gerak memiliki beberapa intensis yang meliputi perkembangan. Yang pertama, ranah psikomotor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. 2. Ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. 2. Ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala upaya menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. 3. Ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.